Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5796. Paman, apakah kamu akan kembali saat ini? Bukankah Harvey York mengundang kita minum teh? Anneliese Galaga tidak berencana untuk melepaskannya begitu saja. Kami bahkan belum minum teh. Jadi kami baru saja pergi. Bukankah itu bagus? Juga, keluargamu dan Harvey York akan menjadi tetangga di masa depan. Semua orang memiliki hubungan yang baik. Dan tidak apa-apa untuk saling mengunjungi, kan? Jika kamu sudah tua, Paman, dan kamu tidak merasa nyaman dengan angin di sini, kamu harus kembali dulu. Aku hanya akan menunggu di sini bersama Sarah Asghari. Jelas, Anneliese Galaga terlihat bangga saat ini. Dia merasa telah menamparkan wajah Harvey York hari ini. Lagi pula, baginya, diselamatkan oleh Harvey York di clubhouse hari itu adalah yang disebut penghinaan. Menginjak York bermarga ini di telapak kakinya dan membiarkan orang tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan adalah apa yang paling ingin dilakukan Anneliese Galaga akhir-akhir ini. Yang terpenting adalah dengan cara ini, kedua sahabatku tidak akan tergoda oleh wajah putih kecil ini. Anda dapat memperkenalkan mereka kepada dua generasi lainnya sendiri. Anneliese Galaga, lupakan saja. Evangeline Floyd berbicara di satu sisi. Semua orang adalah teman sekelas. Kamu harus menyelamatkan muka untuknya. Aku sangat memberinya wajah. Cibir Anneliese Galaga. Kami di sini untuk minum teh di vilanya nomor 1. Bukankah itu hanya untuk memberinya wajah? Apakah menurutmu ada yang bisa mengundang 3 gadis cantik sekolah kita untuk muncul pada saat yang bersamaan? Jika Harvey York tidak ingin memamerkan villa nomor 1 miliknya, tidak seorang pun dari kita akan datang ke sini. Bukan? Saat berbicara, Anneliese Galaga tidak memberi orang lain kesempatan untuk menghalangi mereka, tetapi berkata dengan keras di Harvey York, Harvey York, mengapa Anda menelepon pada saat yang kritis? Berapa lama Anda akan menelepon dan memberi tahu kami? Jika terlalu lama, mengapa kamu tidak mengundang kami terlebih dahulu? Jika tidak, Paman dan Bibi akan meniup angin di luar dan sakit kepala. Bisakah kamu bertanggung jawab? Atau, apakah kamu lupa membawa kartu akses? Jika Anda lupa, apakah Anda perlu saya menelepon properti agar Anda membukakan pintu untuk Anda? Pada saat ini, Anneliese Galaga memiliki ekspresi bahwa dia tidak tahu apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Ini secara langsung menyebabkan semua orang meremehkan Harvey York secara ekstrim. Emily Miller dan Sarah Asghari saling memandang dan pada dasarnya membenarkannya. Terlepas dari keterampilannya yang bagus, Harvey York sepertinya tidak memiliki yang lain keterampilan. Hanya saja jika dia hanya pandai, mungkin dia hanya bisa menjadi menantu door-to-door. Memikirkan hal ini, Emily Miller berkata dengan keinginan pasti untuk menang. Harvey York, jika Anda benar-benar ingin tinggal di kompleks villa di Gunung Tianti, datang saja dan tinggal di rumah kami. Kami akan memperlakukanmu seperti keluarga. Tapi, di masa depan, kamu bisa. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat Harvey York telah menutup telepon, berjalan ke pintu villa 1, dan menekan kunci sidik jari. Menjatuhkan. Hanya ledakan suara elektronik yang terdengar. Gerbang elektronik terbuka ke kedua sisi, dan lampu gedung utama langsung menyala. Wendy Monroe tidak tahu kapan dia datang lagi. Pada saat ini, dia berjalan keluar dari pintu dan menatap Harvey York dengan ekspresi aneh. Harvey York, dari mana saja kamu? Aku sudah lama menunggumu di rumah.
Kakek punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Anneliese Galaga awalnya terkejut bahwa Harvey York mampu membuka pintu Villa 1. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia mengerti segalanya. Tidak heran Villa 1 adalah milikmu. Ternyata kamu tidak hanya makan nasi lembut keluarga Monroy, tetapi kamu juga menjadi menantu mereka. Sarah Asghari. Evangeline Floyd. Apakah kamu sekarang tahu wajah sebenarnya dari orang ini? Bab 5797. Setelah beberapa menit, kelompok itu pergi. Tidak perlu masuk ke Villa No. 1. Hampir semua orang bisa yakin bahwa Harvey York memakan makanan ringan Wendy Monroy. Kalau tidak, mengapa dia tinggal di Villa No. 1, dan Wendy Monroy sedang menunggunya di villa? Seolah-olah dia ingin memberinya pelajaran. Emmanuel Asghari memandang bingung. Jelas tidak mengira lelaki tua itu akan direduksi sampai makan nasi lunak sesudahnya. Emily Miller tampak menyesal. Mungkinkah keluarga Monroy juga tahu apa yang terjadi di tempat peristirahatan roh hari itu? Jadi Anda mulai begitu cepat. Jika hanya bersaing dengan keluarga Monroy, keluarga mungkin tidak dapat bersaing. Sarah Asghari dan Evangeline Floyd sama-sama memiliki ekspresi yang mereka tidak tahu harus berkata apa. Harvey York, seorang pria dengan tangan dan kaki, benar-benar makan nasi lunak orang lain. Hanya Anneliese Galaga yang mengungkapkan wajah asli Harvey York dengan ekspresi puas di wajahnya. Baginya, itu sangat keren. Mengabaikan persepsi orang lain tentang dia, Harvey York berjalan langsung ke aula Villa 1. Ketika Mario Monroy, yang sedang menuangkan minumannya sendiri, melihat Harvey York masuk, dia segera berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Saudara York, datang tanpa diundang, dan takut seseorang akan menemukan hubungan kita. Jadi dia membuka pintu tanpa otorisasi dan datang untuk minum teh. Apakah Anda punya pendapat?" Harvey York terdiam, lalu menghela nafas dan berkata, "Tempat ini milik keluarga Monroy. Anda bisa datang kapan saja Anda mau. Tapi haruskah Anda menelepon dulu lain kali?" Mario Monroy mengangguk dan berkata, "Memang, saya lalai kali ini. Namun, aku di sini sekarang karena sesuatu telah berubah." Harvey York berpikir sejenak dan berkata, "3 manik-manik si hilang." Mario Monroy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan itu masalahnya. Sekarang ada 10 sosok perunggu dari kuil puncak awan yang menjaga tempat kejadian. Yang mana yang tidak takut mati dan berani memperjuangkannya? Kamu dan aku sama-sama tahu bahwa bahkan jika kamu ingin bergerak, itu harus jam 10 pagi lusa. Tapi bukan itu inti dari kunjungan ini. Intinya, baru 1 jam yang lalu, Lenin Monroy dibebaskan dengan jaminan." Harvey York sedikit terkejut, dan berkata, "Bukankah kantor polisi seharusnya menahannya setidaknya selama 48 jam? Sekarang paling lama hanya 24 jam. Mario Monroy berkata dengan senyum masam, "Segalanya telah berubah jauh lebih cepat dari yang kita harapkan. Menurut informasi yang saya dapatkan, pengacara Lenin Monroy tidak tahu di mana mendapatkan sertifikat untuk membawa senjata secara legal. Dengan sertifikat ini, kantor polisi tidak hanya harus membebaskan orang, tetapi bahkan meminta maaf karena menahan Lenin Monroy." Dokumen legal. Mata Harvey York menunjukkan warna yang dalam. Di negara H, kontrol senjata api selalu sangat ketat. Selain 4 pilar, jika ingin mendapatkan dokumen legal, setidaknya harus memiliki kemampuan dari Walsing. Anda ingin memberitahu saya bahwa Lenin Monroy sudah terlibat dengan Walsing? Mario Monroy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak rumit. Tetapi menurut informasi yang saya dapatkan, seseorang dari keluarga Walsing Leduk memberikan dokumen hukum ini kepada pengacara Lenin Monroy." Keluarga Leduk. Harvey York sedikit mengernyit dan berbicara tanpa sadar. "Gamaliel Leduk.
Mario Monroe tertegun sejenak, seolah tidak menyangka Harvey York bisa menyebut nama ini. Itu dia. Ini adalah informasi yang dilaporkan oleh Tuan Muda Leduk dalam perjalanannya keluar tembok besar. Saat berbicara, Mario Monroe meletakkan file di depan Harvey York. Harvey York mengambil file itu dan meliriknya. Matanya tertuju pada foto dokumen pertama. Dan dia sedikit mengernyit. Mandy Zimmer. Bab 5798. Segera, Harvey York membaca file itu. Ini adalah grup investasi asing yang dibentuk oleh 10 keluarga teratas. Pemimpin tim adalah Mandy Zimmer. Dan selain Mandy Zimmer, ada juga orang-orang dari 10 keluarga papan atas seperti Gamaliel Leduk yang berpartisipasi dalam grup investasi di luar tembok besar ini. Ketika Harvey York melihat ini, dia sudah mengerti mengapa dia tidak dapat menemukan jejak Mandy Zimmer dalam 2 minggu terakhir. Agaknya setelah perjalanannya di luar tembok besar, dia terbang langsung ke Walsing untuk pertama kalinya. Setelah membentuk apa yang disebut kelompok investasi asing ini, dia datang ke tembok besar lagi. Melihat daftar anggota grup investasinya, Harvey York sedikit pusing. Bahkan anggota paling rendah dan biasa di sini berasal dari 10 keluarga teratas. Yang disebut grup investasi seperti itu mewakili kepentingan 10 teratas keluarga di luar tembok besar. Yang paling penting adalah Mandy Zimmer benar-benar menjadi kepala yang disebut kelompok investasi ini. Melihat Harvey York terdiam, Mario Monroe berkata dengan sungguh-sungguh. Menurut informasinya, pria Lenin Monroe seharusnya bertemu dengan kelompok investasi ini pada saat ini. Selain Gamaliel Leduk, orang yang paling merepotkan di grup investasi ini seharusnya dia. Karena itu, jari Mario Monroe jatuh pada foto di berkas, menunjuk ke seorang pria yang sosoknya tersembunyi di balik bayangan. Saluran langsung keluarga Walsing Thompson. Zahen Thompson. Menurut informasi yang saya dapatkan, Mandy Zimmer dari keluarga Zen adalah kepala grup investasi atas nama. Tapi nyatanya, Zahen Thompson adalah pemimpin dari semua hal dalam perjalanan ini. Dan Zahen Thompson ini adalah pria besar dalam legenda, yang hanya memenuhi syarat untuk bersaing dengan Hector Thompson, putra tertua keluarga Thompson, untuk posisi pewaris. Harvey York memandang Zahen Thompson di foto itu. Matanya sedikit menyipit. Malam Dongfeng menempatkan bunga dan ribuan pohon. Meniup lebih banyak lagi. Bintang-bintang seperti hujan di luar tembok besar. Ini akan bergejolak. Di luar Great Wall International Hotel. Ini adalah salah satu tempat paling makmur di luar tembok besar. Dan semua orang yang bisa muncul di sini adalah orang kaya atau mahal. Hampir pukul 9 malam, sebuah Mercedes-Benz Maybach dengan plat nomor Walsing perlahan berhenti di pintu masuk lobi hotel. Pintu mobil terbuka, dan sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina keluar. Pemimpinnya adalah Mandy Zimmer dan Gamaliel Leduk. Tetapi pada saat ini, keduanya sedikit mengernyit dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah sekitar beberapa menit, saya melihat ding dari lift di lobi yang mengarah langsung ke kamar presiden. Dan kemudian pintu lift terbuka. Dan seorang pria yang tampak seperti pria yang bermartabat berjalan keluar dengan tangan di punggungnya. Oh, Nona Mandy. Gamaliel. Apakah kalian berdua kembali? Apa? Apakah kamu sudah mencoba sesuatu? Apakah yang kita inginkan benar-benar ada di rumah Asgari? Pria itu melangkah maju dengan senyum penuh arti di wajahnya. Ia seperti ingin berpelukan mesra dengan Mandy Zimmer. Namun dihindarkan oleh Mandy Zimmer dengan wajah murung. Pria yang melihat adegan ini merasa sedikit kecewa. Dan pada saat itu dia tampak sakit. Nona Mandy. Membosankan bagi Anda untuk melakukan ini. Meskipun saya memiliki kesan yang baik tentang Anda, berpelukan hanyalah etiket barat. Kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Zahen Thompson.
Kita berdua belum terbiasa dengan ini. Mandy Zimmer berbicara dengan ringan. Dan kemudian dia mengubah kata-katanya. Selain itu, setelah kontak dengan klan keluarga Asgari, pada dasarnya dapat ditentukan. Ada kemungkinan besar bahwa mereka memiliki apa yang kita inginkan di tangan mereka. Aku hanya ingin memulai. Mungkin tidak sesederhana itu. Bab 5799. Pria yang berkeliaran adalah Zahen Thompson. Pada saat ini, miliknya mata menyipit menjadi garis ketika dia mendengar kata-kata. Jika Anda memilikinya, tidak apa-apa. Bukan buang-buang waktu bagi kita untuk keluar dari tembok besar. Jarang bagi 10 keluarga teratas kita berkumpul untuk melakukan sesuatu bersama. Jika kita berakhir dengan tangan kosong, kita tidak akan bisa menjelaskannya, kan? Mendengar kata-kata Zahen Thompson, ekspresi Mandy Zimmer dan Gamaliel leduk sedikit jelek. Adapun pria dan wanita dengan pakaian Cina yang juga berasal dari 10 keluarga teratas di belakang mereka. Masing-masing dari mereka juga memiliki ekspresi yang sedikit suram di wajah mereka. Hampir pada saat yang sama, suara mesin mobil datang lagi di kejauhan. Dan segera setelah itu, beberapa Toyota hijau tua berhenti mendominasi. Pintu terbuka. Dan Lenin Monroe dengan setelan jas berjalan keluar bersama sekelompok orang dengan santai. Dengan senyum di wajahnya, dia berkata dengan keras, "Tuan Thompson, Tuan Leduk, Nona Zimmer, dan semuanya. Ketika saya melewati formalitas di kantor polisi barusan, beberapa detektif berbicara terlalu banyak, dan saya menamparkan saya beberapa kali. Saya baru saja menyelesaikannya. Dan aku membuang sedikit waktu. Aku minta maaf semuanya. Jika bukan karena dokumen hukum yang dikirim oleh Master Leduk kali ini, saya tidak akan bisa keluar saat ini." Benar saja. Tuan Leduk adalah pendukung besar bagi kami orang Cina. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya kamu keluar dari tembok besar, kan? Bagaimana, menurutmu pemandangan di luar tembok besar memiliki rasa yang berbeda? Tempat ini telah menjadi medan pertempuran bagi tentara sejak zaman kuno. Meskipun kita belum bertarung selama bertahun-tahun sekarang, masih ada banyak tempat menarik. Jika kamu tertarik, aku pasti akan menunjukkanmu tur yang bagus. Mendengar kata-kata seperti itu, sekelompok orang dalam kelompok investasi tampak menghina. Orang-orang ini, masing-masing gunung dan sungai yang mereka lihat, telah melakukan perjalanan lebih banyak tempat daripada orang biasa sepanjang hidup mereka. Sekedar blok di luar, bagaimana bisa diperhitungkan? Zahen Thompson sedikit tidak senang saat ini, dan berkata, "Oke, sekarang kamu sudah keluar. Jangan berkicau. Apa yang ingin kita ketahui?" Lenin Monroe tersenyum dan berkata, "Guru Thompson, apa yang ingin Anda tanyakan?" Saya secara alami bertanya dengan jelas, dan saya memiliki bukti nyata. Keluarga Monroe memang memiliki 3 manik-manik Z. Tapi ada masalah. Keluarga Monroe sekarang hancur. Setelah diancam oleh saya, mereka memutuskan untuk menyumbangkan 3 manik-manik Z ke kuil puncak awan. Aku tidak tahu apakah ada yang salah dengan otak kuil puncak awan. Tidak hanya mereka menerimanya, tetapi mereka juga mengirim 10 dari 18 sosok perunggu untuk melayani sebagai pengawal di keluarga Monroe. Singkatnya, tidak mudah memaksakan tembakan sekarang. Saya melakukan riset di kantor polisi. Hanya ada satu waktu terbaik untuk bertindak. Dan itu adalah hari keberuntungan zodiak ketika keluarga Monroe mengirimkan manik-manik Z ke kuil puncak awan di pagi hari lusa. Ketika dia mengatakan ini, Lenin Monroe membagikan materi yang telah dia persiapkan sejak lama, dengan sikap bekerja keras untuk kelompok orang ini. Tetapi pada saat dia menundukkan kepalanya, mata Lenin Monroe memancarkan keceriaan. Baginya, belalang menangkap jangkrik, dan Oriole mengikuti.
Sulit untuk mengatakan siapa belalang dan siapa Oriole. Setelah Zahen Thompson dan yang lainnya membaca informasi itu, mereka semua memiliki mata yang dalam dan tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Setelah beberapa saat, Zahen Thompson tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Lenin Monroe, kami awalnya adalah tamu. Bagaimana pengaturannya malam ini?" Lenin Monroe tertegun sejenak, tetapi masih tersenyum. "Jika Tuan Thompson tertarik, malam ini, Gangnam di luar tembok besar. Saya akan menjadi tuan rumah. Jika Anda tidak mabuk, Anda tidak akan memiliki rumah." Bab 5800. Segera, Wang Daoskar membawa Harvey York ke gerbang batu, dan kemudian mengikuti tangga bawah tanah ke ruang bawah tanah. Ruang ini sangat kosong. Seharusnya keberadaan alam. Banyak bangunan buatan telah dibangun di ruang bawah tanah. Segera, Harvey York dibawa ke tempat yang mirip dengan istana kuno. Di depan ada plakat yang digantung tinggi dengan cermin terang. Dan di satu sisi ada potongan kepala naga, potongan kepala harimau, dan potongan kepala anjing. Di tanah di depan pisau-pisau pemotong ini, ada kehitaman berdarah yang membuat orang pusing hanya dengan melihatnya. Jelas, dalam ratusan tahun terakhir, banyak orang telah mati di depan tiga pisau tajam ini. Tapi Harvey York sama sekali tidak bermaksud takut dengan pedang tajam ini. Tetapi menemukan bangku dan duduk sendiri. Melihat lingkungan sekitarnya. Dengan sedikit penghargaan. Mereka yang tahu bahwa dia ada di sini untuk diadili. Orang yang tidak tahu mengira dia adalah penonton. Sudut mata Wang Daoskar berkedut sedikit lagi atas sikap Harvey York. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, seseorang mengirim secangkir kopi pahit ke Harvey York. Meskipun kopi rasanya tidak enak dan pahit, tapi Harvey York tidak merasa jijik, melainkan meminum 2 cangkir besar. Sambil melihat sekeliling, seiring berjalannya waktu, segera, ada langkah kaki yang berisik dari belakang. Segera setelah itu, beberapa pria dan wanita berseragam atau berkostum muncul secara terpisah. Harvey York menyipitkan mata pada orang-orang ini, dan tiba-tiba menemukan bahwa pemimpin orang-orang ini sebenarnya adalah Chen Disa. Selain Chen Disa, ada orang lain di grup ini yang dia kenal. Mandy Zimmer. Chen Disa membawa Mandy Zimmer ke sini. Harvey York menahan ekspresi santainya saat ini, tetapi melihat ke arah mana, dan berkata dengan dingin, "Bagaimana situasinya? Bukankah seharusnya keluarga Jin di Mordu yang mengirim Mandy ke sini?" Wang Dao berdiri di samping Scar tidak berbicara, hanya menghela nafas. Harvey York. Mandy Zimmer melihat Harvey York di kejauhan, dan dia juga memiliki ekspresi lega saat ini. "Selama kamu baik-baik saja." Jelas, dia juga tahu mengapa dia dibawa ke sini. Tapi sebelum melihat Harvey York, dia takut Harvey York akan dibunuh. Melihat Mandy Zimmer hendak berjalan ke arah Harvey York, Chen Disa melambaikan tangannya, dan 2 wanita berseragam segera menghentikan Mandy Zimmer. "Maaf, kalian berdua adalah tersangka. Untuk menghindari kolusi di antara kalian, dalam keadaan apapun kalian tidak boleh sendirian, dan jarak antara kalian tidak boleh terlalu dekat," kata Chen Disa sambil menyeringai. "Harvey York, bukankah kamu sangat arogan saat menyentuhku sebelumnya? Bukankah itu luar biasa? Mengapa kamu sekarang menjadi tahanan? Tidak bisakah kamu menjadi luar biasa? Tidak bisakah kamu menjadi sombong?" Pada saat ini, wajah Chen Disa penuh dengan keganasan. Dia sama sekali tidak menyembunyikan kebenciannya terhadap Harvey York. Sekarang tidak ada kesempatan. Jika ada kesempatan, dia pasti akan membunuh Harvey York secara langsung. Harvey York melirik Chen Disa, tetapi tidak berbicara. Chen Disa melihat bahwa dia tidak dapat mengancam Harvey York,
Jadi dia melirik Wang Daoskar dan berkata dengan dingin, "Kapten Wang, cepat bawa tersangka ke belakang dan kunci dia." Orang yang tidak tahu pasti berpikir, dia ada di sini untuk berkunjung. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.